Bab 3286 melahirkan seorang anak. Mileye agak heran, jalan ke alam ilusi sejati. Leluhur tandus besar tersenyum, ini adalah jalan menuju dunia nyata dari alam ilusi sejati. Mileye dengan suara serius berkata, dari yang kutahu, bukankah dia sudah dikalahkan? Leluhur Agung Tandus bertanya balik, setelah dikalahkan, apakah tidak mungkin untuk bangkit kembali? Mileye menatap dalam diam. Leluhur Tandus besar tersenyum, yang terperangkap adalah klan Dewa Taichu, bukan dia. Meskipun klan Dewa Taichu sekarang menjaga dan mengendalikan dua dunia, apakah kamu pikir mereka akan rela terperangkap seumur hidup? Mileye tertawa, seharusnya mereka tidak akan rela. Tandus besar, leluhur itu, menganggukkan kepala, mereka pasti tidak akan rela, karena pada akhirnya, kelompok mereka sudah dianggap sebagai puncak di alam semesta ini. Apakah mereka rela terperangkap di sini? Sambil berkata demikian, ia menatap Mileye dengan senyum, tidak usah membicarakan mereka lagi. Tuan Muda Ye, Tandus besar memohon bantuanmu. Setelah berkata demikian, tubuhnya mulai memudar menjadi semacam ilusi. Mileye berkata, apakah sesepuh akan memasuki ruang kembali? Leluhur Tandus besar menggeleng, tidak akan. Aku sudah dihapuskan. Mileye terdiam. Jika dia tidak memasuki ruang kembali, maka tidak mungkin baginya untuk hidup kembali. Mileye mengangguk perlahan, kakek, selamat jalan. Tandus besar, leluhur itu, tersenyum lalu menatap pada batas antar alam semesta itu. Di matanya terlihat kerumitan dan sedikit keengganan dan dengan cepat, dia benar-benar menghilang. Menghilang begitu saja. Mileye menatap batas antar alam semesta di depannya dan dia melihat ketidakpuasan dalam mata leluhur Tandus besar. Hanya satu batas antar dunia ilusi dan dunia nyata yang memisahkan mereka dan batas ini telah membatasi hidupnya selama ini. Pada saat itu, penguasa tiada batas dan Danto muncul di samping Mileye. Alam terlantar memandang kosong di depan Mileye, matanya terperangah. Mileye menatap Danto, berapa banyak orang yang masih tersisa di kelompok Tandus besar sekarang? Danto menjawab dengan lembut, kurang dari 10.000. Mileye berkata, bawa mereka ke Akademi Guansuan. Danto menatap Mileye dan Mileye berkata dengan lembut, di sana, kalian bisa memiliki perkembangan yang lebih baik. Danto mengangguk, baik. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sinar putih masuk ke antara alis Danto. Itu adalah teknik inti yang diberikan oleh leluhur Tandus besar kepadanya. Danto terpaku, Tuan Muda Ye, ini apa? Mileye berkata, nenek moyang kalian memberikanku sebuah ajaran inti yang memungkinkanku menyerap kekuatan ilusi dan realitas dari dunia ilusi. Mereka sebelumnya tidak memberikannya kepada kalian karena menyerap kekuatan ini akan mendapat hukuman dari aturan ilusi dan realitas. Namun sekarang, kalian bisa mengikutiku untuk bersama-sama mengembangkan kekuatan ini. Danto segera memberikan salam yang dalam, terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Dia menyadari bahwa Mileye sebenarnya bisa menyimpannya sendiri, tetapi Mileye tidak melakukannya. Mileye mengangguk sedikit, lalu menatap batas antar alam semesta di depannya, sambil berkata pelan, penguasa tiada batas, apakah kamu tertarik untuk berlatih dengan kekuatan ilusi sejati ini? Penguasa tiada batas melirik Mileye, menyerap kekuatan dari dunia ilusi nyata. Mileye mengangguk, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas batas tersebut. Pada saat berikutnya, satu benang kekuatan ilusi nyata diambilnya dan dia menatap penguasa tiada batas, membiarkan kekuatan ilusi sejati itu mengapung perlahan di depan penguasa tiada batas. Penguasa tanpa batas memandang sejenak, lalu terdiam. Mileye berkata, kekuatan ini jauh melampaui kekuatan apapun di alam semesta kita saat ini.
Saat itulah, pria ilusi sejati dari dalam menara kecil, yang berada di bawah kendali Mileye, tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Pria ilusi sejati itu melihat kekuatan ilusi sejati di hadapan penguasa tiada batas dengan ekspresi serius, kekuatan ilusi sejati. Mileye menatap pria ilusi sejati itu dan tersenyum, bagaimana aku harus memanggilmu, Tuan? Pria ilusi sejati itu melirik Mileye, Lemuel. Mileye mengangguk ringan, Tuan Lemuel, apakah kamu selalu berlatih dengan kekuatan ini di dunia ilusi nyata? Namun, Lemuel menggeleng, bukan. Mileye dan penguasa tak terbatas sama-sama diam. Lemuel berkata dengan serius, yang kita kembangkan adalah energi ilusi sejati, bukan kekuatan ilusi sejati. Kekuatan ilusi sejati merupakan jenis kekuatan khusus di atas energi ilusi sejati. Hanya beberapa kekuatan khusus yang dapat mengembangkannya. Dan kita tidak memiliki hak untuk itu. Mileye tersenyum, ayo bersama-sama mengembangkan kekuatan ilusi sejati ini. Setelah itu, dia memberikan ajaran inti kepada keduanya. Lemuel ragu sejenak, lalu berkata, ini mungkin akan menarik perhatian aturan hukum ilusi sejati. Penguasa tanpa batas tertawa, tidak masalah, dia akan menanggungnya. Lemuel melihat ke Mileye dengan keterkejutan. Mileye mengangguk, aku akan menanggungnya. Lemuel dengan ekspresi aneh, Tuan Muda Ye, kekuatan hukum ilusi sejati pasti tidak kalah dengan pohon Dewa Taichu ini. Mileye tersenyum, tidak masalah. Dengan berkata demikian, dia meletakkan tangannya di atas batas itu. Dalam sekejap, banyak kekuatan ilusi sejati diserap olehnya, tetapi tidak memicu hukum ilusi sejati. Melihat pemandangan ini, Lemuel semakin bingung. Mileye tertawa, mari berlatih. Setelah itu, dia langsung melanjutkan untuk menyerap lebih banyak kekuatan ilusi sejati. Jiwa pedang dunianya telah mencapai batas tertentu saat ini. Untuk meningkatkannya lagi, dia hanya bisa menunggu kekuatan kepercayaan dari semua makhluk hidup. Dan itu membutuhkan waktu. Selama waktu berikutnya, selain menyerap kekuatan ilusi sejati setiap hari, Mileye juga mengurus urusan Akademi Guanxuan. Meski masih ada ruang di dalamnya, masih banyak keputusan besar yang perlu diambil. Selain melatih besar tandus untuk mengembangkan kekuatan ilusi sejati, Mileye juga mulai melatih pengawal Guanxuan untuk mengembangkan kekuatan ilusi sejati. Selain itu, pasukan yang didirikan oleh Ladiaan disebut prajurit Tao. Mereka adalah prajurit Tao dari Akademi Guanxuan dan di bawah kepemimpinan Ladiaan, mereka juga mulai mengembangkan kekuatan ilusi sejati. Prajurit Tao dan pengawal Guanxuan adalah yang ingin dia kembangkan dengan serius. Ini adalah dasar masa depan Akademi Guanxuan. Pada suatu hari, di dalam istana Guanxuan, Mileye duduk di tanah. Di depannya, tidak jauh dari sana, ada Bennett Mo, Agnes Chi, Nadia Jiang dan Jeffrey. Mereka berkumpul untuk makan bersama. Penuh tawa dan obrolan. Pada saat itu, Nadia Jiang tiba-tiba berkata, dari yang kudengar, Ladia telah membentuk sebuah pasukan, benarkah? Mileye mengangguk, saat ini, dia memimpin prajurit Tao Akademi kita. Nadia Jiang melihat Mileye, bisakah aku juga membentuk pasukan? Mileye memandang Nadia Jiang dengan sedikit keterkejutan. Nadia Jiang tertawa, dibandingkan menangani urusan pemerintahan, aku lebih suka memimpin pasukan. Mileye tertawa, apa jenis pasukan yang ingin kamu bentuk? Nadia Jiang memikirkan sejenak, lalu berkata, semua bisa, selama aku bisa memimpin pasukan. Mileye tiba-tiba berkata, kalau begitu bangunkan pengawal kerajaan. Nadia Jiang mengedipkan matanya, Royal Guard. Mileye mengangguk, ada kekurangan pasukan yang melindungi keamanan akademi ini,
jadi bangunlah pasukan Royal Guard. Pengawal Guanxuan dan prajurit Tao, keduanya berada di balik layar dan kedua pasukan ini akan melakukan tugas menjaga alam semesta, tidak mungkin selalu berada di akademi. Oleh karena itu, akademi memerlukan pasukan. Nadia Jiang tiba-tiba berkata, "Baiklah." Mileye mengangguk, "Kamu dapat memilih orang dari setiap akademi." Nadia Jiang tersenyum, "Bagus." Mileye melihat Bennett Mo, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin terus menangani urusan pemerintahan atau?" Bennett Mo tersenyum, "Aku akan menangani urusan pemerintahan." Mileye mengangguk, "Baiklah." Pada saat itu, Agnes Chi tiba-tiba berkata, "Apakah aku bisa tidak melakukan apa-apa?" Kata-katanya membungkam semua orang. Mileye melihat Agnes Chi, tersenyum, "Lelah." Agnes Chi mengangguk, "Sangat lelah, tidak ingin bekerja." Mileye menggelengkan kepala dengan senyum, "Apa yang ingin kamu lakukan selain makan?" Agnes Chi menggigit sepotong ayam, lalu berkata, "Makan." Mileye diam. Semua orang diam. Beruntunglah dia seorang seniman bela diri, kalau tidak, dengan cara Agnes Chi makan seperti ini, dia mungkin tidak dapat mempertahankan bentuk tubuhnya. Mileye tertawa, "Selain makan apa lagi?" Agnes Chi berkata, "Berlatih." Mileye diam sejenak, lalu mengangguk sedikit, "Baiklah." Agnes Chi mengangguk, "Apakah kamu memiliki teknik inti yang baik?" Mileye tersenyum, "Tentu." Dengan berkata demikian, Mileye memberikan ajaran inti yang diberikan oleh leluhurnya kepada semua orang di sekitarnya. Nadia Jiang tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu akan meninggalkan akademi?" Ketika dia mengatakan itu, Agnes Chi dan yang lainnya semua menatap Mileye. Mileye diam sejenak, lalu berkata, "Mungkin." Nadia Jiang berkata dengan serius, "Pergi ke dunia ilusi yang konon legendaris itu." Mileye mengangguk, "Ya, juga ingin melihat." Nadia Jiang bertanya lagi, "Apakah kamu akan kembali setelah melihat?" Mileye tertawa, "Tentu saja." Nadia Jiang diam sejenak, lalu berkata, "Mari kembali ke Qingzhou untuk melihat." Kembali ke Qingzhou. Bennett Mo dan yang lainnya dengan cepat mengangguk. Sudah lama tidak pulang. Mileye tertawa, "Ayo." Dengan itu, dia langsung menghilang dari tempat itu bersama semua orang. Segera, mereka tiba di Qingzhou. Dinasti Jiang. Kerajaan Jiang sekarang adalah sebuah kekuatan besar di wilayah Qingzhou. Mereka semua kembali ke Akademi Guanxuan. Mileye melihat papan nama Akademi Guanxuan di depannya dan hatinya penuh dengan rasa haru. Dahulu kala, ini adalah Akademi Changlan. Bersambung.